Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, siap untuk menyelesaikan panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Cheng Jinwoo melangkah ke dalam lingkaran sihir yang bergerak. Sistem bertanya seperti biasa. 100 lantai. Dalam sekejap mata, latar belakang berubah. Cheng Jinwoo melihat sekeliling. 039, tidak ada api? 039. Semua amukan api yang masih menyala hingga lantai 99 menghilang, hanya menyisakan residu hangus di sekitarnya. Ketika saya melihat ke atas, salju turun di langit. 039. Salju? 039. Dikatakan salju, tetapi warnanya sedikit berbeda. Dia tidak bisa membantu mengulurkan tangannya, tapi anehnya, kepingan salju yang jatuh di telapak tangannya tidak meleleh. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ini bukan salju tetapi abu. Abu dari langit berjatuhan seperti salju. Pada saat ini, terdengar suara mekanis lonceng yang bergemerincing. Seong Jinwoo, yang persepsinya menjadi lebih tajam, mengalihkan pandangannya ke langit. 039. Apakah di atas sana 039? Segera, informasi sistem memberitahu kemunculan musuh. Raja Iblis Balan telah menemukan penyusup. Sebuah titik hitam mengambang di langit. Titik hitam perlahan jatuh dan mendarat di tanah di kejauhan. Ini seperti kadal dengan sayap. Kadal yang mendarat berhasil mengepakkan sayap besarnya dan mengeluarkan suara aneh. Klik U1. Wajah setan biru muncul dari belakang kepala kadal. Itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi mewah seperti keluarga kerajaan, dan menunggang kadal bersayap. Ada 5 karakter besar di atas kepala pria itu. Balan Raja Iblis. Ada aura yang tidak biasa datang dari pria itu. Sedikit keringat dingin muncul di dahi Cheng Jinwoo. Seperti yang diharapkan dari bos yang bertugas menjaga level tertinggi dari penjara bawah tanah ini. Dia memalingkan muka lagi. 039. Hah? Kadal yang ditunggangi pria itu juga memiliki nama sendiri. Flying Dragon Catherine. 039. Naga? 039. Tidak peduli dari nama atau penampilannya, tidak terlihat seperti keluarga iblis. 039. Tunggu, apakah itu bukan setan? Ketika dia memasuki Castlevania untuk pertama kalinya, dia menemukan fakta bahwa dia telah berhasil melenyapkan begitu banyak iblis, tetapi tidak dapat mengekstrak bayangannya. Jadi dia bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan bayangan yang bisa digunakan untuk operasi ini. Namun, monster dengan sayap dan kemampuan terbang. 039. Saya sangat ingin mendapatkannya. 039. Jika Anda dapat mengekstrak bayangannya, tentu saja dapatkan itu. Sejak barukah, pemimpin hantu putih, Cheng Jinwoo bertemu dengan bayangan yang dia inginkan sejak lama, dia menelan. Pada saat ini, Bilea mengangkat tangannya ke arah langit. Gemerincing. Raja Iblis Balan menggunakan skill Army of Hell. 039. Tentara Neraka. 039. Jing Lebel, Jing Lebel, Jing Lebel. Nada peringatan terus berdering. Tentara Iblis telah dipanggil. Ksatria Iblis telah dipanggil. Jenderal Iblis telah dipanggil. Saat pesan terus bermunculan, sepasukan setan muncul di sekitar pria itu. Sekilas, Anda bisa melihat setidaknya 1000 atau lebih. 039. Kalau begitu haruskah saya mulai? 039. Seong Jinwoo juga melepaskan kekuatan sihirnya. Bilea menunjuk tangannya yang menunjuk ke langit dengan angkuh, dan pasukan iblisnya menyerbu dalam masa yang padat. Bum 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 satu persatu. Aura iblis menyebabkan tanah berguncang. Melihat pasukan Raja Iblis, dia hanya bisa mengangkat sudut mulutnya. 039. Prajurit, saya juga punya. 039. Bibir Cheng Jinwoo sedikit terbuka. Bayangan. Begitu suara itu jatuh, bayangannya mulai menyebar. Keterampilan 039, Raja Medan 039. Ketika tentara Raja Iblis melangkah ke tanah yang ternoda bayangan, dia memanggil tentara bayangan. Mengumpulkan.
Tentara bayangan bergegas keluar sekaligus. 039. 039. Ada rasa panik di antara musuh. Ming oh. Reta hahaha. Segera setelah mereka menemukan bahwa musuh sedang goyah, Raja Ain dan Teng tidak melewatkan kesempatan itu, dan dua faksi jarak dekat menyerbu ke arah mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Kong Bang. Kah. Kuat, Kak. Di bawah pengaruh kekuatan aneh dari kedua orang itu, lebih dari selusin setan menjerit dan terlempar ke tanah. Di belakang penyerang Wei Li, ratusan prajurit bayangan menyerbu seperti ombak. Di antara mereka, yang bermain di final tentu saja Ye Grid. Dia melompat keluar dari belakang kepala Raja Yin, dengan dua pedang di tangannya dengan bebas membantai iblis. Kah. Kuat, Kaha, Kuat. Tingkah lakunya sangat sesuai dengan gelarnya sebagai ksatria elit. 039. Namun, Ye Grid bukan satu-satunya ksatria elit. 039. Cheng Jinwu memalingkan muka. Fang Fang, yang telah menyelesaikan bentuk raksasa di sebelahnya, berjalan di depan tuannya seolah dia tahu ini adalah gilirannya untuk bermain. Huhu. Fang menarik napas dalam-dalam, dadanya membengkak karena banyak napas. Untuk memungkinkan Fang menyerang sesukanya, Seong Jinwu memanggil kembali prajurit bayangan yang berdiri di depan Fang. Para prajurit yang kembali ke bentuk bayangan mereka dipindahkan ke arah jari Jinwu. Kemudian, wah. Pilar api besar yang keluar dari mulut Fang Fang langsung menguapkan iblis di depannya. Dan serangan itu tidak berhenti. Wah. Taring itu menggelengkan kepalanya bolak-balik, dan tiang api yang tidak terpadamkan membakar iblis hidup-hidup di depan matanya. Setan yang tertelan oleh api taring bahkan tidak bisa berteriak. Selama periode ini, meskipun prajurit bayangan terpengaruh sampai batas tertentu, prajurit di bawah domain raja dapat beregenerasi kapan saja. 039, kerja bagus. Cheng Jinwu sangat puas dengan Fang Fang yang kekuatannya telah meningkat pesat. Prajurit bayangan, yang jumlahnya hanya di awal 100-an, tidak mundur saat menghadapi musuh yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat, dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tentara iblis akan segera dimusnahkan. Pada saat ini, Bileam, yang berdiri diam di belakang, berjalan ke depan. Dari mulut balan yang terbuka lebar, percikan api biru yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kuahahaha. Pada saat yang sama, kilatan biru menyelimuti prajurit bayangan. Zizizizizizi. 039. Petir. 039. Cheng Jinwu dikejutkan oleh balan dalam satu gerakan. Para prajurit yang diselimuti oleh kilatan biru langsung terbakar, dan para prajurit yang tidak terbunuh seketika tampak membeku. 039. Ini bukan petir biasa. 039. Petir yang luar biasa dengan kematian yang mengerikan dan efek khusus jatuh dari segala arah. Seong Jinwu juga pasti terlibat. Retak-retak. Tapi tidak seperti tentara bayangan, dia tidak terluka. Kerusakan atribut api sepenuhnya diserap oleh jubah angin di tubuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.